makruh berjamaah. Manjangin bacaan tanpa persetujuan makmum. Kalau makmumnya setuju, boleh. 2, tinggian posisi imam dari makmum, sejajarin. Ini tinggian tuh begini, nih, biar tak paham makruh. Kecuali darurat, imamnya di bawah, makmumnya di atas, makruh. Kecuali udah penuh, lain cerita. Makruh membarengi imam pada gerakan sholat. 3, 4, laki-laki jadi makmum sendiri, posisinya di sebelah belakang atau di kiri imam, itu juga makruh. 5, makruh baris sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun, halaman 154 baris ke-5 dari bawah. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal. Yustahabbu, ini benar yang bawahnya. Wa tukrahu imamatul fasiqi wal aqlafi, dan dimakruhkan menjadi imamnya orang yang fasik, wal aqlafi, dan orang yang kulub. Wa huwa alladhi lam yukhtan, yaitu orang yang belum dikhitan. Wal mubtadi'i, dan imam pelaku bid'ah. Wat tamtami, dan imam yang gagap tak. Wal fa'fa'i, dan imam yang gagap fa. Wal wa'wa'i, dan imam yang gagap waw. Wa man yalhanu bima la yughayyirul makna, dan orang yang tersalah ia dengan sesuatu yang tidak merubah akan arti. Wa kadza tukrahul jama'atu fi masjidin lahu imamun ratibun, dan seperti ini makruh, dimakruhkan berjamaah pada masjid yang ada bagi masjid itu imam yang tetap. Wa huwa ghairu matruqin wa lam ya'dhan lahu imamuhu, padahal dia yaitu tidak dimasuki dan tidak memberi izin baginya oleh imamnya, illa idza ghaba, kecuali apabila ghaib, tidak hadir oleh imam. Wa khusyiya fautu fadilati awalil waqti, dan dikhawatirkan keluputan fadilah awal waktu. Walam tuksha fitnatun, dan tidak ditakuti, dikhawatiri terjadinya fitnah. Wallahu a'lamu bisshawabi. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita akan berbicara tentang makruh salat, kaitannya dengan salat berjamaah. Makruh salat berjamaah, artinya makruh menghilangkan
ganjaran 27. Makruh itu bisa menghilangkan ganjaran 27. Salatnya tidak batal, akan tetapi ganjaran kurang. Singkatnya saudara, orang yang mau salat berjamaah perlu difahami dalam salat berjamaah itu ada larangan-larangan yang sunat ditinggalkan dan diberikan ganjaran pahala orang yang meninggalkannya, tapi tidak disiksa bila mengerjakan dan sholat tidak menjadi batal. Ini makruh-makruh di dalam berjamaah ini banyak saudara, banyak sekali. Sebelum kita bedah pada materi kita, perlu difahami makruh sholat berjamaah itu banyak. Yang pertama, sebelum materi kita, makruh dalam sholat itu kalau jadi imam bacaannya panjang. Makruh. Makruh memanjangkan bacaan sholat kecuali makmumnya setuju, baru tidak makruh. Rakaat 1 baca surat Al-Baqarah sampai kelar 3 juz, ini makruh walaupun kita hafal Quran. Jangan, kalau ngimamin jangan panjang. Kalau panjang makruh. Rakaat 1 Yasin sampai kelar. Begitu. Kecuali makmumnya setuju. Kalau ngelihat jidatnya bukan model ini makmumnya. Begitu. Ini kalau sholat pengennya lama apa cepet? Tuh, yang tukang ngajinya aja pengennya cepet, apalagi yang kagak ngaji tuh. Jadi kalau sholat tuh jangan panjang, makruh. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ditegur oleh Nabi. Ampe Nabi bilang, afattanun anta ya Mu'adz. Kalau bahasa kampung kita, lo mau bikin gara-gara mulu Mu'adz, begitu. Ada jamaah ngadu sama Nabi. Nabi, saya kan kerja siangnya. Itu Mu'adz kalau sholat suratnya panjang banget Al-Baqarah. Kan sejuz juga lama. Al-Baqarah hampir 3 juz, 2 juz, 3 lembar. Jadi rakaat 1 aja udah sejam. Begitu. Itu jamaah luar biasa sholatnya. Jarang-jarang Quran dibacakan itu goyang badannya. Ini bukannya gemeter karena khusyuk, nggak kuat diri. Begitu. Ngadu sama Nabi. Jangan Mu'adz, kalau ngimamin yang cepat. Jangan panjang. Kalau sholat sendiri monggo aja. Kayak Sayyidina Utsman, kalau sholatnya sendirian sequran serakaatnya. Habis wadolin amin, alif lam mim, kelar-kelar baru ruku sesudah minal jinnati wan nas. Itu Sayyidina Utsman. Sequran sudah. Enggak apa-apa. Kalau sholat sendiri emang hafal, itu bagi yang hafal 7,5 jam selesai Quran. Itu begitu. Bagi yang cepat bisa. Pokoknya sholat dari jam 10
kelar mau subuh. Sequran. Tapi bagi kayak kita melama. Sampai 3 bulan belum hatam-hatam. Bener nggak? Iya. Ini kan lain orang dulu. Emang gemar ibadah. Makruh kalau ngimamin sholatnya suratnya panjang. Kecuali nanya dulu, makmum, rencana saya sholat ini rakaat 1 surat Al-Kahfi, keduanya Yasin, bagaimana? Mantep imam. Begitu. Nah itu makmum setuju. Setuju. Nah ini boleh. Karena makmumnya setuju. Tapi kalau makmumnya mantep imam, gua kagak ikut. Ini maknanya kagak setuju. Jangan. Makruh. Itu 1. 2. Makruh posisi imam lebih tinggi dari makmum. Rata aja tuh An-Nur, lihat rata. Ini kan pengurusnya yang bangun ini ngaji nih kayaknya. Enggak tinggi, tuh imamnya ditinggiin. Enggak usah. Sholat sama. Jangan tinggi. Enggak usah sholat. Posisinya sama aja. Setara. Begitu, setara. Kudus sama. Imam sama makmum tuh kudus sama. Begitu. Itu baru pas. Makanya ada pemimpin nggak mau suruh tinggal. Ngapain? Loh, gua suruh tinggal di hutan. Begitu kata pemimpin. Orang rakyatnya ada di kota, masa gua di hutan? Kagak mau. Dia entar aja dah. Udah di sini aja. Begitu. Karena kudus sejajar. Imam ama makmum. 3. Makruh kita jadi makmum bareng mulu sama imam pada gerakan sholat. Ruku bareng, sujud bareng, apalagi ngeduluin. Kata dia nih abis kufuan ahad pasti ruku. Emang juga begono. Tapi kalau makmum mau di belakang, jangan bareng gerakan. Mana lagi makruh nih? Makruh kita sholat jadi makmum sendirian di belakang. Makruh. Laki-laki sendirian di belakang makruh. Enggak dapat 27. Contoh, minta 2 orang aja. Saya pengennya praktek. Di belakang 1 imam tuh. 1 makmum belakangnya, iya, di belakangnya. Nah, iya, belakang namanya. Ini makruh, kagak dapat 27 nih makmum nih, kagak. Gitu. Karena sendiri di belakang makruh. Kalau laki-laki. Begitu juga di sebelah kiri. Coba sebelah kiri. Terus majuan. Nah, ini juga enggak dapat 27. Gitu. Aturannya kalau sendiri sebelah kanan. Iya, baru dapat 27. Tuh begitu. Makruh kalau di belakang dan makruh kalau sebelah kiri. Bila sendiri. Baik. Sudah. Boleh duduk. Saya pengennya contoh biar puas. Semoga ganjarannya besar. Nih yang nyontohin nih. Mana lagi makruh berjamaah? Keberapa tuh ya? 5, 4, oh keempat, oh kelima. 1 makruh apa yang pertama? Manjangin bacaan tanpa persetujuan makmum. Kalau makmumnya setuju, boleh. Makmumnya setuju. Orang Arab tuh suratnya panjang kalau di Mekah tuh. Makmumnya setuju. Gua kagak, lu jangan ke situ. Lu kan orang tajur. Gitu. 2
ketinggian posisi imam dari makmum, sejajarin. Ini tinggian tuh begini, nih, biar tak paham makruh, kecuali darurat. Imamnya di bawah, makmumnya di atas, makruh. Begitu, kecuali udah penuh, lain cerita. Imamnya di atas, lantai 2, makmumnya di bawah, makruh. Enggak sejajar dengan imam yang di bawah tuh. Karena ada masjid yang lantai 2, makmumnya di bawah, makruh. Kecuali udah penuh baru bawah, atau kecuali uzur, kakinya udah kotek-kotek, masjidnya tinggi. Allah Maha tahu yang kayak begitu. Emang ada yang kakinya kotek-kotek? Ada yang kayak begitu. Tuh makruh yang kayak begitu. Kalau darurat enggak, jangan ditanya kalau darurat. Kan gua kan nggak bisa begitu. Mana lagi ya? Makruh membarengi imam pada gerakan sholat. 3, 4. Laki-laki jadi makmum sendiri, posisinya di sebelah belakang atau di kiri imam. Itu juga makruh. 5. Makruh baris sendirian. Baris, paham? Saya minta contoh 6 orang. Coba contoh. Siapa 6 orang? 6 aja. 6. Nah, berapa orang nih? Ya, bapak kita bagus. Bapak kita aja di belakang. Nih baru 4 nih. Baru 4. Iya. Nah, baik. Ya, boleh. Boleh abangku. Baris. Nah, baik. Yang satu di belakang tuh udah cakep tuh. Nah, ini nih anggap udah penuh nih maksud saya. Maksud saya udah penuh. Tuh di belakang sendirian tuh, komandan kita, Pak Jiswadi. Tuh nggak dapat ganjaran 27 tuh. Namanya baris sendirian di sop. Makruh sendiri tuh. Makruh. Nggak dapat 27 enggak. Sampai kapan dapatnya? Kalau ada temennya. Sampai salam diri aja. Iya dapat ganjaran atu. Bahkan Imam Ahmad enggak sah baris sendiri itu. Imam Ahmad mazhabnya enggak sah. Tuh, itu namanya makruh tuh Pak Haji. Bagaimana biar enggak makruh? Sementara temen kagak ada, tolongin atu buat nemenin baris di belakang. Begitu kalau sendiri. Tuh, sebelum sholat, ini penuh baris sendiri, tolongin dulu, kosongin satu. Nanti orang suruh isi. Tuh begitu. Ini aturan sholat. Paham nggak? Boleh duduk. Jazakumullah khairan jazak. Ini aturan sholat nih. Kita kan juga sering. Gua habis berjamaah loh, padahal kagak. Sholat sendiri, ganjaran atu. Cuman sholatnya aja di masjid. Tapi ganjarannya nggak berjamaah. Makruh. Yang keenam, makruh membuat sop sebelum penuh sop yang depannya. Makruh, nggak dapat 27. Itu udah biasa tuh orang di masjid. Masjidnya gede, panjang, depan. Itu yang ujungnya itu jauh banget. Pengen langsung bikin di nomor 2 aja. Depannya belum penuh, nggak dapat 27. Nggak boleh. Jadi kalau kita mau sholat tuh jangan sampai membuat baris kalau barisan depannya belum penuh. Sampai penuh. Udah penuh baru baris 2. 2 penuh baru 3. 2 belum penuh bikin 3, nggak dapat 27. Nggak dapat. Ini makruh sholat. Sering kita sholat begitu. Sering. Maka pengurus masjid tuh marbot macamnya. Harus ada security-nya. Kalau lantai 2 atau masjidnya 2 lantai. Lantai bawah tutup. Tidak boleh masuk. Atas dulu sampai penuh. Di Mekah begitu. Kalau masjidnya belum penuh, masih boleh ke dalam. Kalau udah penuh, stop. Pengen ke bawah, nggak boleh. Lantai 2 kosong.
kata polisi. Suruh naik tuh eskalator. Itu mananya di bawah udah penuh. Begitu. Ini aturan. Diatur dalam berjamaah. Jadi makruh membuat shop sebelum shop depannya full, penuh. Makruh tuh. Begitu, makruh. Udah berapa tuh? 6. 7. Makruh imam belum 2 kali salam diri sebagai masbuk. Sebagai masbuk, paham nggak? Masbuk. Sholat duhur ketinggalan 2 rakaat biar gampang. Imam baru salam sekali udah diri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entar dulu 2 kali, sabar 2 kali dulu. Gitu. Maka imamnya juga salamnya dua-duanya kenceng. Sian tuh makmum pengen diri, nungguin ente lama banget duduk. Pas nengok imamnya udah keluar ke samping lagi ngopi di rumah Bang Bojong. Kan nggak bener ini kalau kayak begitu. Nunggu 2 kali salam baru kita berdiri. Sunatnya. Tuh, makruh salat. Mana lagi? Udah berapa tuh ya? 7, 8. Makruh imam belum geser kita sila atau pergi. Tuh berjamaah tuh. Sila atau pergi. Imam tuh habis salam geser. Minimal dia mau istighfar dulu 3 kali. Habis istighfar geser. Geser tuh 90 derajat atau 180 derajat atau sila. Itu geser. Dari duduk tawarruk itu ngadep sono tuh. Ngadep sini nih, silahkan makmum yang mau sila mau pergi silahkan. Atau depan-depan mau pergi silakan, mau duduk silakan. Atau imamnya ngadep sono tapi kakinya sila, mananya udah mengizinkan bubar. Ini belum bubar. Kalau kakinya masih tasahud akhir, paham nggak? Kakinya masih. Jadi kalau kita mau sila nih, matanya ngelirik. Tuh imam kagak ngerti. Sampai subhanallah masih tasudahir aja. Nyeksa makmum. Gua tahan lu kata imam. Jangan. Sian. Imam mau geser aja. Tolongin tuh makmum yang buru-buru. Habis salam, istighfar 3 kali, geser dah. Paham nggak gesernya? Ke sono boleh, atau ke arah kiblat sila. Itu sila tuh, atau geser mari ngadep makmum maknanya bahasa isyarat, biar nggak ada obrolan kata-kata. Kalau pakai kata-kata, he makmum, kalau ente mau buru-buru barangkali punya hajat, satu dan lain hal yang harus kamu kerjakan, mau pergi monggo. Kalau mau ikut wiridan lebih bagus. Itu maknanya geser. Tapi kalau imamnya masih tasawuf akhir mulu duduknya, istighfar, la ilaha illallah syarikalah, sampai Allah mantas salam, sampai subhanallah tersebut akhir bukan geser-geser. Ini imam, lo makmum jangan pergi-pergi, jangan lu tinggal gua sendirian. Ini kejam namanya, kejam. Jadi kasih kesempatan. Kita jadi imam terus paham. 90 derajat silahkan, 180 derajat ngadep makmum dah. Silahkan, habis salam. Atau kalau pengen ngadep kiblat juga, duduknya sila. Tuh imam tuh. Makmum makruh. Maka yang membuat makruh makmum imam.
imam bakal dikorting, ini kejem nih. Jangan. Ini dalam bab sholat berjamaah harus paham. Kemudian inilah materi kita. Keberapa ya? 9. Wa tukrahu imamatul fasik. Kata kitab kita, ke-9 makruh. Ini terkait imam nih makruhnya, bukan terkait makmum. Imam makruh orang yang fasik jadi imam. Tapi sholatnya sah. Sholatnya sah. Imamnya pakai celana pendek mulu kalau nggak sholat. Ngimamin makruh. Makruh. Yang kayak begitu. Fasik. Imamnya bandar pakong. Imamnya bandar judi online. Imamnya makruh. Orang fasik tuh orang tukang berbuat dosa besar atau terus-menerus mengekali dosa kecil. Jadi imamnya makruh. Tapi sah. Sebab Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul maktubatu wajibatun khalfa kulli muslim barran kana aw fajiran wa in amilal kabair. Salat yang 5 waktu wajib dikerjakan, jangan enggak. Berjamaah bagus, di belakang tiap-tiap muslim, sama aja muslim yang benar maupun muslim yang kurang benar. Berjamaah itu bagus, sekalipun ngerjain dosa gede sekalipun, tapi makruh. Kalau jadi imam mulai rapi, seleksi pengurus yang jadi imam. Kalau pada pendek jangan langsung cut pada pendek, jangan. Bang, kalau abang bener-bener pengen jadi imam di masjid kami, rada rapian dikit lah. Kalau main sepeda, celananya yang nutupin dengkul, bang. Tutupin dengkulnya. Tutupin, banyak kok caranya. Begitu. Celana yang ada aja biar enggak beli. Zaman begini, duit lagi payah. Kecuali kemarin-kemarin masih ada pilkada, kan ada logistik ya. Saya curiga sama yang nyengir-nyengirin ini. Kayaknya dapat nih. Begitu. Jadi potong aja celananya tuh. Yang ada di pot 3/4 begitu. 3/4 namanya istilahnya ya. Iya kayak gitu tuh. Kayak gitu bisa dah. Itu mau teknis lah. Begitu. Boleh imam, bang. Begitu. Jadi kita harus paham imamnya. Kalau fasik makruh. Kenapa makruh? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, a'immatukum syufa'aukum fanzuru mimman tastashfi'un. Kata Nabi, imammu itu penolongmu menuju Allah. Imam sholat yang nulungin kita diterimanya sama Allah. Karena itu perhatiin betul siapa yang kau jadikan penolong. Jangan asal-asalan. Yang imamin sholat tuh yang rada rapihan. Yang rada rapihan. Bukan kerjaannya, barangkali ada yang kerjaannya dia kuli panggul, bukan itu. Kesehariannya. Biar rada rapi. Yang jadi imam. Supaya keterima. Begitu. Repot.
Kalau enggak, makruh kalau imamnya itu tukang berbuat dosa. Makruh. Ada orang lagi sholat beludah, lagi sholat ke depan, zaman Nabi. Yang itu kata Nabi jangan jadi imam. Nabi beludah. Begitu kan, kalau lagi sholat dilarang beludah ke depan, ke kanan dilarang, yang boleh ke kiri. Kalau lagi sholat ludahnya monyong ke kiri, makanya di baju tuh dikasih kantong. Sebelah mana kantongnya? Kiri. Kalau mulutnya monyong begitu. Lah iya, mulutnya banyak ludahnya, jangan dibuang di karpet. Udah ngisi kotak amal kagak, ngotor-ngotorin masjid. Sama Nabi cuman beludah doang. Jangan jadi. Tuh begitu coba. Jangan. Ketika ditanya, innaka adaitallaha wa rasulah, Anda telah menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya. Jangan. Lagi sholat kalau mulut kita monyong, ludahnya ke kiri di kantong aja. Kalau ada sapu tangan pakai sapu tangan. Begitu. Begitu, yang kayak begitu. Fasik masjid jangan dikotorin. Makruh. Begitu. Makruh menjadi imamnya orang fasik. Udah berapa tuh ya? 10. Ini terkait imam. Makruh imamnya orang yang masih kulub. Tahu kulub enggak? Belum sunat. Takut dia ceboknya luarnya doang, padahal dalamnya masih ada najisnya. Masih ada najisnya. Mau dia orang baligh ataukah dia anak-anak, muslim tuh wajib khitan. Kalau nyunat anak laki gitu, upayakan jangan lewat dari umur 7 tahun. Udah mentok. Nabi nyunat cucunya Sayyidina Hasan Husain umur 8 hari. 8 hari. Itu mulai waktu sunat. Kapan kita mulai nyunat anak? Paling cepat umur berapa? 8 hari. Bahasa kitab umur seminggu tanpa menghitung hari lahir. Itu sama 8 hari. Hari lahir hari ini, jangan dihitung, besok mulai ngitungnya. Seminggunya, umur 8 hari. Begitu. Kalau saudara mau nulisnya umur 7 hari, dikasih keterangan tanpa menghitung hari lahir. Umur 8 hari. Orang Sunda tuh yang kerjain begitu, Cianjur. Masih temuin kita. Kalau nyunat anak masih bayi, itu enak. Kalau masih bayi enggak perlu dipegangin. Bener enggak? Perlu dipegangin enggak? Lah kagak. Enggak khawatir tengkurap. Tengkurap enggak? Kagak, bro, 8 hari. Begitu. Gitu. Kira-kira dimakan di patok ayam enggak? Kagak. Kudu direndam di kelapa muda enggak? Enggak perlu. Dan enggak perlu obat. Ente potong, obatnya ada di situ, sembuh sendiri. Dan cerdasnya lebih cepat cerdas. Bahasanya di kitab 7 hari tanpa menghitung hari lahir. Naik lagi 14, naik 21, mentok 7 tahun. Jangan lewat karena bakal sholat dia. Gitu. Makin kecil makin bagus. Saya nggak kuat, bukan lo yang nggak kuat. Lo dihalangi setan. Begitu. Anak hitan aja. Hitan.
Karena ini kaitan sholat. Itu ya Allah sampai SMA belum sunat. Waktu mau dipotong sama dokter ngelawan, pakai bangun dia begitu. Nggak bener ini udah, ya? Nggak udah, jangan itu. Pokoknya mentok umur berapa? 7 tahun. Jangan. Itu sampai SMP baru sunat. Jangan. Kecil. Masih kecil bagus. Makin gede tuh makin banyak yang ngeracunin. Berat lo sunat tuh. Jadi agak berani. Begitu. Saudara bikin sunatan massal, ada adabnya. Ini biar gampang. Sunatan massal ditaruh di masjid sini. Semua bocahnya yang mau sunat dikasih film, suruh nonton aja film yang sampai detik ini enggak tahu bapaknya siapa. Ipin Upin. Ini tahu nggak siapa bapaknya Ipin Upin? Saya nggak tahu sampai sekarang. Gitu. Kakaknya tahu, Kak Ros saya. Begitu. Iya. Oh, neneknya tahu, iya. Begitu. Bapak ibunya suruh nonton film apa ke dia, animasi ke, Teletubbies ke, biarin dia nonton. Tapi yang disunat dijauhin, jangan dikurung. Biar gampang, rumahnya Bang Bojong no. Begitu sunatnya. Sunat situ tuh. Jadi dia nangis nggak kedengeran. Aduh, nggak kedengeran. Dia mau ketawa-ketawa aja orang nonton film. Habis nangis, pindahin. Jadi enggak tahu nih. Itu mau dialangin kayak gitu. Cuma rada tinggi doang. Ini ada 100. Ada 100. Baru 1. Dia ampun. Ini yang 99 kabur. Gitu. Ini namanya enggak ngerti. Bikin khitanan massal, gagal akhirnya. Begitu. Karena dia salah. Jangan. Makin gede makin takut. Makin gede. Itu begitu. Jadi banyak racun di otaknya. Orang terapin. Masih kecil dia nggak tahu, nurut aja. Gitu. Dan itu bagus di otaknya, di perkembangan bayinya. Begitu. Bagus. Begitu bagus. Itu kayak begitu. Orang yang kulub makruh jadi imamnya. Kenapa? Khawatir ada najis. Karena kulub ini wajib dibuang. Kulub wajib. Kalau perempuan dicutik aja cengger jagonya. Tahu cengger jago? Kalau dia ada cengger jagonya, itu yang dibuang, menstabilkan emosi perempuan. Tapi kalau kemudian enggak ada terlahirnya, ya udah enggak hitan. Kalau ada, itunya yang dibuang. Itu menjadikan perempuan cerdas, stabil. Begitu, stabil. Kayak begitu. Emosinya. Makanya sianan. Orang diomelin mulu sama bininya. Ini kurang stabil nih. Kan ada laki yang diomelin mulu sama bininya ya. Saya curiga sama yang nyengir-nyengir nih. Begitu. Kenapa Pak Irul? Iya begitu. Makruh imamnya kulub. Makruh karena khawatir ada najis. Begitu. Kok bisa imam kulub baru masuk Islam? Contohnya kan bisa. Penyebabnya apa aja? Masih kulub. Sunat ini wajib khitan kita. Jangan gak hitan.
bahaya. Hitan aja. Penting Islam. Mana lagi? Wal mubtadi', imamnya pelaku bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah pada agama. Bid'ah ini macam-macam. Yang dimaksud bid'ah ini bid'ah pada agama. Nyelak sahabat. Nyelak sahabat. Makruh. Begitu. Imamnya pembegal nasab, Habib dikata bukan Habib, makruh. Begitu. Mencela sahabat. Apalagi mencela anak cucu Nabi. Nabi punya pembantu namanya Sayyidatuna Barirah. Barirah, pembantunya Nabi. Rambutnya pakai kerudung kelihatan. Biar gampang aja kayak kita pici gitu. Kelihatan dikit. Kurang rapi. Pakai kerudungnya itu. Barirah namanya. Jadi rada kelihatan depannya ini dikit. Dibilang, Barirah, biar ente pembantu Nabi. Nabi kagak bisa nolongin ente. Kalau ente rambut nih kelihatan nih. Dikit. Yang rapi. Nabi nggak bisa ngasih syafaat sama ente. Begitu. Dialaporin nih sama Barirah sama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilaporin. Nabi katanya nggak bisa ngasih syafaat saya. Saya begini, ada yang ngomelin. Nabi mukanya merah. Nampak raut marah. Sampai Sayyidina Jabir bin Abdillah kaget. Nabi, ada siapa yang mengganggumu? Demi bapak dan ibuku, semua bunuh dia mengganggu. Nabi diam aja narik surban. Duhur kala itu, duhur. Ke masjid, naik mimbar. Sampai Nabi nanya, sejarahnya panjang tuh. Siapaku ini? Gitu Nabi. Sampai pada akhirnya, jangan sakiti aku. Kata Nabi, jangan bilang aku nggak bisa memberikan syafaat sama orang timbang rambut kelihatan doang. Begitu. Syafaati li ahlil kabair min umati. Orang yang dosanya besar dari umatku aja, itu aku bisa memberi syafaat. Jangan. Itu begitu. Jadi mencela sahabat ini nih. Kan kita suka baca, terjebak sama Syiah, nyela Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Ini yang memenggal palanya Imam Husain, Yazid nih, Yazid. Ini terjebak namanya sama pemikiran Syiah. Begitu. Kita nggak ke sana-sana. Kita jangan mencela sahabat. Itu bidah. Sahabat Nabi itu orang baik semuanya. Nabi bilang begitu. Ashabi udulun. Sahabatku tuh orang benar semua. Nabi. Nggak ada yang nggak benar. Sahabatnya Rasulullah. Semuanya orang baik. Nggak ada yang nggak baik. Jadi jangan kita mencela sahabat Rasulullah. Jangan. Bid'ah yang kayak begitu. Mencela sahabat. Begitu. Itu namanya pelaku bid'ah. Yang kayak begitu. Jangan jadi imam. Nanti orang bakal ikut dengan bid'ahnya. Jangan. Yang kayak begitu. Mana lagi yang makruh? Keberapa ya? 12. Watamtami. Makruh bila imamnya gagap huruf ta. Tahu gagap huruf ta? Tapi ajis gagap. Itu mau enggak film doang. Ini nih yang kayak gini nih. Walaupun benar bacanya tabat yada abil begitu. Makruh yang kayak begitu tuh. Makruh begitu. Begitu juga huruf fa.
huruf fa-nya itu. Fa, begitu. Makruh. Makruh. Begitu juga huruf waw, yang banyak waw kita. Begitu. Itu makruh. Yang gagap dah makruh. Yang gagap makruh. Makruh doang. Sah sholatnya karena huruf yang bakal dibaca bener double dia hurufnya. Wow, kan wawnya banyak jadinya. Begitu. Wawnya banyak jadinya. Wal asri. Wawnya banyak tuh. Ini nih makruh. Apa aja dah yang kayak begitu makruh. Namanya kurang rapi bacaannya. Kurang rapi. Makruh. Mana lagi yang makruh? Waman yalhanu, orang yang salah baca tapi tidak merusak arti. Bacaannya salah, arti enggak salah. Ini makruh. Kalau arti salah, batal sholatnya. Kalau arti salah. Kalau bacanya nggak bener, contoh kul a'uju, dia tanya udah johor belum? Johor, kata dia masih Singapura, gitu, belum nyebrang, johor, begitu. Zuhur, bukan jin, dia johor, dia baca a'uju bila a'uju. Ini jangan jadi imam ini mah. Yang kayak begini belajar dulu biar rapi. Repot. Tapi kalau cuman gagap, hurufnya bener cuman pengulang-ulangan huruf banyak. Wal asrin. Ini nih. Kelamaan makmum aja dengarnya pegel banget nungguin dia. Kayak begitu, pegel banget. Ini nih makruh. Begitu, makruh. Mana lagi makruh? Imam yang tidak disukai jamaah. Jamaahnya gak mau imamnya dia. Makruh. Tapi enggak suka nih bukan faktor pribadi, faktor agama. Mentang-mentang maren bagi sembako nggak kebagian, gue gedek sama dia, gitu. Ini namanya pribadi, tidak ada urusan. Kalau pribadi kagak ada yang lolos jadi imam. Kalau pribadi, ini faktor agama. Kayak contoh fasik, jangan dah dia kerjaannya ngadu ayam mulu. Yang bener lu kalau kagak percaya ini. Nah, dia ngotot banget biar gua ngadu ayam. Gua orang sini, gua harus ngimamin. Gua kan ustad, begitu kata dia ustad gitu. Gitu. Enggak bisa, makruh. Kata Nabi, salah satun la tujawiju salatuhum adzanahum. Ada 3 orang salatnya enggak ngelewatin kuping, apalagi ke langit. Kuping aja kagak. Enggak nyampe ke langit, kagak diterima. Satu di antaranya imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam di masyarakatnya ogah. Karena dia enggak benar, jangan. Enggak benar, ini acak-acakan nanti. Mana lagi? Al-Abdul Abik, seorang budak yang kabur dari majikan. Mana lagi?
seorang bini yang lakinya marah, yang lakinya murka, dia kabur dari rumah, nggak bilang sama lakinya. Dia ngimamin tuh perempuan jangan imam kayak begitu. Suruh pulang dulu, minta maaf sama lakinya. Kayak begitu. Makruh. Imam yang tidak disukai oleh masyarakat. Makruh. Bahaya nanti. Bahaya. Tentu alasannya agama, bukan alasannya pribadi. Kalau pribadi nggak diterima. Pribadi. Imamnya punya utang, belum bayar. Begedek sama dia, ngutang nggak bayar. Nilai ini urusan pribadi kamu. Begitu. Urusan agama. Yang tadi tuh fasik dalam. Ini saudara makruh sholat berjamaah. Yang tadi berkenaan dengan kita jadi makmum, yang ini mulai dari imamnya orang fasik berkenaan dengan imam. Di luar ini masih banyak banget makruh sholat tapi tidak kaitan berjamaah, yaitu manakala sunat sholat ditinggalkan. Seperti mana? Seperti baca surat rakaat 1, 2 enggak ada, baca Fatihah waladhdallin amin ruku makruh. Ini banyak kalau ini meni, dan ini keluar dari materi kita meski judulnya makruh sholat. Apa-apa yang disunahkan di dalam sholat bila ditinggalkan bakal menjadi makruh. Tapi tidak ke sana. Kita sisi lain, karena melanggar aturan daripada berjamaah, saudara. Ini makruh. Terus terakhir, makruh juga ngimamin sementara imamnya terjadwal. Contoh, hari ini imamnya si A, namanya imam rotib. Imam rotib itu imam yang terjadwal. Kalau ada imamnya imam rotib, kita mau ngimamin, nggak boleh, kecuali diizinin dia. Tolong gantiin gua ngimamin ya. Gua pengen buang hajat. Malam abis bikin nasi liwet, makan sambal banyak banget. Lu imamin. Itu baru boleh. Kenapa? Diizinin sama imam rotib. Atau imamnya nggak ada. Pergi, imam rotib sih ada. Imam kemana? Nyamperin anaknya, ya Allah sampai Balaraja. Ini dohor, bisa asar. Ini nggak usah. Isi imamnya. Nama doang, kan suka ada di masjid ya. Nama mau dicantumin, ditulis gede banget. Orangnya orang pernah datang. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya nih? Tuh, begitu tuh. Ini nih boleh. Isi. Lah nungguin dia gak ada, bagaimana? Itu makna wa kadza tukrahul jamaah fi masjidin lahu imamun ratib wa ghairu matruk wa lam ya'dzan lahu imamuhu illa idza ghaba wa khusiya fautu fadilati awalil waqti wa lam tukhsha fitnatun. Kenapa makruh? Karena dia yang berhak ngimamin. Kayak kita jadi tamu nih, namu di rumah orang,
Jangan ngimamin, tuan rumah supaya jadi imam. Tuan rumah jadi imam, tuan rumah. Itu begitu. Kalau kita suruh ngimamin, Anda yang lebih berhak. Tapi saya serahkan hak anak kepada Anda. Anda aja imam. Baru boleh. Kayak begitu. Begitu. Kayak begitu. Karena dia yang berhak. Karena kita datur siapa yang berhak jadi imam. Kalau bapak sama anak, boleh. Boleh. Imamnya anaknya, makmumnya bapaknya. Enggak makruh. Sebab Sayyidina Zubair bin Awam pernah jadi makmum daripada Sayyidina Abdullah anaknya. Enggak apa-apa. Boleh, boleh. Enggak dilarang oleh agama. Enggak dilarang. Habis jatuh materi makruh-makruh dalam sholat berjamaah. Segini aja dah. Waktu yang ada buat tanya jawab saja. Karena bakal pindah materi tentang kesunatan-kesunatan lagi. Materi kita. Biar enggak terlalu double-double materi. Yang jadi bingung. Iya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang-kadang dari kita berjamaah ada orang yang membawa anak belum disunat, ditaruh di sampingnya, atau anak perempuan ditaruh di sampingnya, atau orang bukan anaknya ditaruh di sampingnya yang belum disunat kita. Apakah itu soknya terputus atau tidak? Satu. Kedua, makmum nggak kalau suara makmum ya agak mengganggu, makmum yang lain. Sebenarnya kalau bacaan sir, tapi suara itu agak keras hingga mengganggu makmum di sebelahnya. Misalkan bacaannya agak lebih keras gitu. Ya. Kita aja hasilin banyak. Kita itu aja. Di antara sunat-sunat berjamaah adalah membaca jahar saat di tempat jahar dan membaca sir saat di tempat sir. Sehingga bila mana sholatnya zuhur, bacaannya nyaring, kenceng, sampailah tandanya mengganggu orang yang di sampingnya karena kenceng. Ini makruh sholat dia, makruh ngurangi ganjaran, makruh membaca jahar di waktu sir. Itu yang harus difahami. Kemudian bagaimana bawa bocah belum sunat? Ada dua. Kalau kita mau bawa anak kita belum sunat, rapihkan anak kita. Ceboknya kita cebokin, diselein, tahu diselein? Iya, najisnya. Wudhu rapi silahkan. Supaya apa? Jangan sampai kita lagi sholat, gendong kita ada najisnya, sholat kita nggak sah. Ini jadi repot. Jadi repot. Bagaimana dengan anak? Memang cara baris anaknya ada dua. Kalau berbicara baris sholat, dua ajaran. Yang pertama, di belakang imam laki-laki dewasa, baru laki-laki bocah, baru perempuan. Artinya bocah itu di belakang. Kalau bocah di belakang ini enggak bisa juga karena saking banyaknya bocah dan bakal terjadi kegaduhan di masjid. Ajaran kedua, diseling. Tahu diseling? Orang dewasa, bocah. Orang dewasa, bocah. Itu cukup efektif. Biar dia jangan jorok-jorokan. Begitu. Dan ini dikerjakan oleh para sahabat. Cara kayak begini. Tapi yang rapi.
kita jadi orang tuanya, anak kita. Jangan sampai kita udah diseling, dia kabur, kan kosong. Itulah baru bakal memutuskan sop. Isilah yang kosong itu. Begitu. Intinya yang belum sunat silakan saja dibawa ke masjid, tidak mengapa. Begitu, melatih anak biar dia tahu tempat ibadah. Tapi bukan sekedar begitu. Kita jadi orang tua ada ajarannya. Islam ini rahmatan lil alamin. Ini bocah namanya malaikat kecil. Artinya orang belum berdosa, ibadah cakep. Tapi ada adab orang tua yang bawa anak kecil ke masjid. Ada. Begitu. Bagaimana? Diajari cara ibadahnya, cara ininya, kencingnya, ceboknya. Maka Hasan Husain gendong sama Nabi lagi sujud, kuda-kudaan. Tahu kuda-kudaan? Gitu, lagi sujud didudukin. Ya bocah. Tapi enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa orang bocah. Tapi bocah ini rapi. Cebok bener. Kenapa? Lah ibunya kiai Siti Fatimah. Bapaknya kiai Imam Ali. Lah kita kagak ngerti. Maka ngerti. Anak suruh ke masjid. Begitu. Baru bininya bilang, alhamdulillah bang, pas anak kita ke masjid nih tenang banget rumah kita. Ya rumah lu tenang, no pengurus masjid. Pegel. Sampai dia jantungan tuh. Begitu. Diomelin. Ini babanya yang wakafin. Begitu. Enggak diomelin, ngeganggu banget. Kira-kira begitu. Maka semuanya ada aturan dalam agama. Kita harus bijak di dalam menyelesaikan hal-hal yang seperti demikian. Diatur aja yang bocah ini. Tapi ditanya, memutuskan sopkah dengan bocah? Tidak, malah bagus. Kalau bisa bocah ini diseling kayak begitu lebih tertib, seling. Saya beberapa hal tempat kalau sholat ketinggalan, artinya udah baris, ada bocah masih main-main, kita lempengin, saya baris di tengahnya. Biar dia tidak main gini-ginian. Begitu, main ginian. Itu begitu. Kadang kelewat batas, akhirnya jadi ribut di masjid. Begitu. Dan ini yang harus kita pandai. Tapi jangan dilarang, bagus. Begitu, bocah udah main kecil di masjid bagus. Kita kecilnya main bukan kebo, mulu bukan kebo. Ini udah bagus, cuman kita mengaturnya aja, teknisnya aja. Kurang lebih demikian. Ini mah keluhan normal dalam bermasyarakat. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, jadi apabila kita bermakmum pada imam yang al-fatihahnya itu ummi, sementara di dalam hati kita itu timbul keraguan-keraguan untuk mengikutinya. Kemudian apakah yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita tetap bermakmum pada imam yang demikian dengan keraguan-keraguan kita, kemudian kita melakukan sholat iadah untuk mengulangnya, atau kita tetap mengikuti imam tersebut dengan tidak mengikut imam, tetap dalam satu barisan satu saf tapi tidak berada ikut imam? Dan bagaimana sebaiknya menurut tuntunan ilmu fikih yang sebenarnya, dan ini sering terjadi di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian yang sudah kelewat, la tasihhu imamatul ummi alal qari. Dalam kitab yang lain, la qudwatu qari'in bi ummiyin. Tidak sah bermakmumnya orang yang bisa baca Fatihah kepada orang imam yang Fatihahnya acak-acakan. Bagaimana kalau ada keraguan-raguan? Apa yang harus dilakukan? Setidaknya kita nanya sama teman kita yang ahli. Kira-kira menurut Bapak, tuh orang tuh masih ditolerir nggak? Ditolerir itu apa ya? Dimaafin nggak? Gitu, sah. Oh masih. Itu menghilangkan keraguannya ke sana.
Tapi kata kita ini mah cuman salah masalahnya bacanya. Cuman ngeri kalau ditegur galakan dia. Begitu. Ini bikin puyeng. Mana gua pendatang, dia kan orang situ, ntar ngamuk. Mana gua ngontrak sama dia lagi. Ini macam-macam dah yang muncul ya kan? Gitu namanya di masyarakat. Bagaimana ini? Kalau nyata imamnya itu rusak bacaannya dan ngotot jadi imam, apa yang harus dilakukan oleh kita? Yang harus dilakukan enggak ikut. Enggak ikut. Kalau enggak ikut nanti timbul fitnah. Itulah yang dijawab dalam pertanyaannya. Kalau begitu ikut aja, habis itu ada. Emang apa ya orang sholat pertama enggak sah? Begitu. Bagaimana kalau sholat sendiri aja di situ? Ini repot. Ada orang kayak begini nih modelnya. Saya tegur, ujungnya marah juga. Artinya dengan bahasa halus ditegur ini bukan negur, orang nanya kita jawab, kesinggung juga ujungnya. Jadi ada orang sholatnya nggak mau ikut imam, barisannya di depan, sholatnya sendiri di depan tuh di sop awal gitu, di sop awal. Padahal kagak ngikut imam sholatnya, karena dia nggak suka tuh sama imam, sholat sendiri. Kita bilang kalau sholat sendiri belakang. Kata dia sop pertama lebih tinggi. Itu kalau berjamaah apa? Bapak kan kagak. Mananya yang lebih tinggi? Kagak. Begitu. Itu kalau bapak berjamaah baru tinggi. Orang sholat sendiri. Kalau kita sholat sendiri boleh saja. Tapi harus memahami ritme. Nih, ritme. Kalau kita mau sholat sendiri ngikut di barisan. Ritme tuh bagaimana? Begini. Contoh, kalau kita enggak bakal bahaya. Rakaat ketiga atau rakaat pertama sama aja, ketiga lah. Kan rakaat ketiga baca Fatihah doang, enggak baca surat. Lah Fatihah kita udah kelar. Imam belum. Padahal kita enggak makmum. Diri aja, ini diri ngapa ini diri kita? Padahal abis waladolin amin kudunya ruku. Ini namanya orang menipu. Dia diri katanya kagak ngikut, tapi ngapa dia diri aja, ruku aja. Kalau gua ruku ketahuan kalau kagak ikut, gitu tuh. Maka kalau memang muncul keraguan seperti itu, sebaiknya tindakan kita bertanya kepada yang kita pandang ahli di daerah itu, ini bagaimana bacaan orang ini, masih dimaklumi kah? Masih. Oh baik, kita ikut. Kalau memang kata kita karena kita qori, ngerti daripada bacaan ini enggak benar, maka kita sebetulnya ambil alih jadi imam. Kita jangan orang yang tidak ngerti nyupir dibiarin. Ini bisa penumpang semuanya nyemplung juga ke jurang. Dan ini yang tadi di dalam aturan bermasyarakat di masjid ada DKM. Inilah menyeleksi yang kaya-kaya begini agar supaya tidak muncul keraguan-raguan. Boleh saja seperti ikut lalu kita mengulang, silahkan. Mau kita sholat di situ, silahkan saja asal mengerti ritmenya. Begitu. Tapi yang paling bagus berjamaah saja dengan temannya. Kan tentu kita juga punya teman. Bang kurang rapi tuh. Iya sih kurang rapi kata kita juga. Kalau begitu nanti kita berjamaah-jamaah dia. Kan begitu. Bisa diatur. Dan inilah pentingnya. Dan bagaimana kita jadi pengurus enak nyari guru Quran. Tes yang bakal jadi imam tuh. Bareng-bareng, ayo baca Fatihah maju satu-satu dengan bahasa yang sangat halus. Ini caranya, dan ini cara yang paling efektif ngetes orang. Ini umpama, ini banyak. Iya kita ada kiai nih, ada kiai. Kita ngambil berkah ilmunya nih kiai baca Fatihah maju satu-satu. Padahal tuh kiai udah dibisikin
tolong dicatat Yai, barisan-barisan ini. Barisan aja nama kan Kiai kagak tahu nih. Begitu. Maju dah orang. Nyetor Fatihah. Tuh Kiai tandain. Si ini nanti kasih sama pengurus. Yang ini merah. Yang ini kuning, ini hijau. Nah, tinggal pengurus mengolahnya. Yang ini dijadikan bagian ini aja. Jangan masuk pada peribadatan. Dikelola dengan baik sehingga enggak maju jadi imam. Yang penting posisikan dia apa sebagai penasehat atau sebagai bagian umum. Begitu, bagian umum. Begitu. Atau penasehat, itu yang paling enak penasehat. Jadiin aja, tapi nggak bisa bacaan kok jadi penasehat. Jadi entar kalau dia marah, kok lu kagak nanya, belum butuh nasihat bang. Ya, kan kagak nanya kita, hewan juga penasehat, gitu. Kita belum butuh. Lah, gua nama doang, emang juga begitu maksud gua, tapi kagak didongengin begitu maksud guanya, termarah lagi. Tuh, begitu, ini nih namanya cara. Jadi bagus, terima kasih pertanyaannya. Dua-duanya bisa. Yang penting kalau kita mau sholat sendiri, begitu, sholat sendiri, ritme ini nih harus paham. Jangan sampai seperti tasawuf awal. Kan Allahumma sholli ala Muhammad selesai, langsung diri. Lah kita udah kelar duluan. Tuh orang imam tuh belum. Kita duduk aja, batal sholatnya nantinya. Bakal jadi ribet. Karena kita duduk pada bukan tempat duduk ini. Kita kudu diri. Tapi kan imam. Lah, itu yang lain emang makmum. Kita kagak. Terus kita ngapa nih dulu? Bengong. Mengerjakan di luar sholat. Ini bengongnya. Ini yang bakal mengganggu. Pandai-pandailah mengaturnya. Kalau mau cara yang kayak begitu. Kita harus paham. Kalau bisa, yang rada ngerti ini angkat dia untuk menjadi imam. Begitu. Dan ini rada repotnya kita jadi pengurus tuh, repot emang. Ambil seksi peribadatan, kasih Quran, buat ngetes saja. Begitu. Ngetes ini bukan untuk mengecek kekurangan orang, untuk ngerapihin bermasyarakat. Bukan mencari kekurangan, tapi bagaimana cara bermasyarakat ini yang rapi. Jangan sampai jadi ribut mulu, jadi ribut. Begitu, ada orang bukan giliran imam udah main selonong aja, ada juga yang kayak begitu. Selonong aja di depan, udah di depan aja. Lu mau jadi imam, gak geser-geser dia di situ aja. Itu sih namanya pura-pura namanya itu. Yang kayak begitu, maka atur saja begitu. Kalau bisa, kalau memang imamnya nyata-nyata salah betul begitu, maka diusulkan sama DKM untuk kemudian ada perbaikan imam kalau memang nyata-nyata salah. Itu cara yang paling tepat untuk merapihkannya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita sholat ketinggalan dan begitu masuk masjid sudah satu saf sudah selesai, sudah penuh, tinggal kita sendiri. Kita berdiri, kemudian di belakang imam, kemudian kita akan milih orang yang akan kita colek. Setelah kita colek, orang itu nggak mau mundur. Kita, maksudnya mungkin nggak ngerti gitu ya. Nah, terus apakah status sholat kita masih ikut jamaah apa enggak? Terima kasih. Kalau ikut jamaah, tetap ikut jamaah. Ini kan berbicara dapatkah ganjaran 27 begitu. Kalau jamaah walaupun kita di belakang shop juga sendirian, sholatnya mah tetap sah. Cuman kagak dapat 27 begitu. Itu begitu. Jadi harus dibedakan antara sah sholat, antara fadilah berjamaah. Kalau kita barisnya sendirian, maka kita tidak dapat fadilah berjamaah. Adapun sholatnya tetap sah adanya. Sah adanya. Bagaimana dengan kita colek nggak ngerti? Inilah menjadi kendala. Makanya semuanya harus ngaji. Ketika dia nggak ngerti, bagaimana? Dia diem aja.
Udzur, Allah Maha tahu dah. Moga ganjaran itu tidak hilang lantaran kita udah minta tolong, teman kita nggak ngerti, dicolek gitu, nggak ngerti. Ini menjadi kendala kalau kayak begini nih. Emang begitu, sama aja yang tadi sholat tuh, makmumnya pengen ngamalin 2 kali salam imam baru diri lah, imamnya salamnya 1 doang yang kenceng, kan bermasalah juga. Assalamualaikum warahmatullah, kan makmum nungguin. Nah inilah muanya kudu ngaji, kurang lebih demikian. Allah alam. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Pak Kiai tentang keabsahan sholat kita kalau kita nih misalkan sakit di rumah sakit, kemudian dokter melakukan tindakan sehingga dia menampung najis kita Pak Kiai ada di kantong. Nah itu bagaimana supaya kita itu bisa melaksanakan sholatnya dengan sah? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak begini namanya disebut daimul hadas. Orang yang berhadas terus menerus. Begitu. Karena kencingnya udah dol, dibikin dol. Begitu. Kateter. Dia, ini bagaimana yang kayak begini sholatnya sah? Maka pertama dia wudhunya masuk waktu. Jadi kalau belum dohor jangan wudhu, kalau belum asar jangan wudhu untuk sholat asar gitu. Kalau belum maghrib jangan wudhu. Kalau yang ada kateter bersihin dulu kalau ada najisnya, kalau memungkinkan. Kalau enggak, pokoknya wudhunya sesudah masuk waktu. Kalau sesudah masuk waktu, begitu. Kalau ininya udah, kalau memang ininya memungkinkan untuk dibuka, diganti begitu, dibersihin, sehingga yang masuk lagi sesudah wudhu dalam sholat itu kemudian kencingnya jalan terus, itu bisa dimaklumi. Kalau kemudian tidak memungkinkan, wudhu masuk waktu. Kalau dia nggak bisa wudhu, diwudhuin aja anaknya. Begitu. Kalau wudhu juga nggak boleh, tayamum lah, ada ajarannya. Tayamum juga tidak memungkinkan ruangan AC. Ini namanya sholat menghormati waktu. Intinya masih bisa wudhu, wudhu. Selesai wudhu, langsung sholat. Sambil duduk, biar ada begitu. Enggak apa-apa. Biar ada begitu. Tapi wudhunya sesudah masuk waktu. Nanti mau asar wudhu lagi, ibarat tadi dohor. Mau maghrib wudhu lagi, mau isya wudhu lagi. Ini namanya disebut daimul hadas, yang kayak begini. Maka silakan, bagus pertanyaan, sesuatu yang memungkinkan kita bakal bisa mengalami bila keadaan kita sakit. Itu kayak gitu. Kalau tidak mungkin, sholat aja sebisa dia. Karena kita memang nggak mungkin, udah sholat aja sambil tiduran, walaupun nggak menghadap kiblat. Sholat cuman kita niatin kalau udah sembuh diulang nih, karena ini sholat hanya menghormati waktu. Begitu kita mau wudhu nggak bisa, mau tayamum nggak bisa, namanya faqidut tahuren, orang yang ketiadaan 2 alat bersuci. Yang kayak begini wajib sholat sebisa dia. Namun wajib mengulang bila sudah normal. Tapi bila tidak normal, artinya tidak normal, malah meninggal belum rapi, Allah Maha tahu, diampuni bagi dia. Kurang lebih demikian. Allah alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Suatu kali saya pernah sholat berjamaah, sholat Jumat waktu itu ya. Udah lama sebenarnya, ada salah satu jamaah jatuh pingsan.
kalau sholat jamaah itu kan yang nolong soal-soal kalau kita mendapat hal gitu bagaimana sebaiknya? Baik, terima kasih. Pernah ditanyakan ini tempo hari, tapi ini bertanya. Jadi bagaimana kita lagi sholat, ada yang pingsan atau meninggal atau apa saja, mau Jumat mau bukan Jumat sholatnya, maka abangku yang mulia batalin sholat kita, tolongin dia, gotong, jangan biarin aja dia, gue lagi sholat ini, tetap lu juga mikirin dia, hatinya kemana-mana. Ntar kalau mati bagaimana nih ya, jangan dituduh gua lagi, sholat lagi mikirin kemana-mana. Batalin sholatnya, gotong dia. Bagaimana ini Jumat masalahnya? Biar Jumat nggak apa-apa. Bagaimana ini dibawa ke rumah sakit, sampai nggak keburu dohor juga, jadi asar, nggak dosa. Nyelamatin ini orang lebih didahulukan oleh agama. Andai Jumat kayak tadi, akhirnya kita nggak sholat Jumat, kalau masih masuk waktu, anggap di tanggal 3 gitu masih dohor, sholat dohor. Adaan, dosa enggak. Nah ini namanya muslim yang ngerti. Yang diem aja ini, dia berdosa, berdosa. Sholat andai kodok masih bisa. Tapi ini kalau nyawa enggak tertolong, nah, kita bermasalah. Tolongin dia, cakap pertanyaannya. Kalau ada yang pingsan, batalin sholat kita. Tolongin dia. Itu begitu. Enggak apa-apa. Karena itu yang disuruh agama. Nyawa lebih penting. Sholat masih ada kesempatan. Seperti kayak kebakaran dah. Kayak kebakaran, sesuatu yang tidak mungkin. Kita mau sholat terjadi kebakaran, nggak ada yang bantuin. Kalau kita sholat bahaya. Artinya kita sholat ini bagaimana? Ya kita bantuin. Ini bagaimana keburu asar. Kita nggak keburu, ini kagak ada yang gantiin gitu. Nggak ada yang gantiin. Ya ini namanya uzur bagi dia. Baik, terobos saja karena orang itu nggak ngerti. Cuman ketika ditanya bagaimana kalau sop ini jauh, kan sulit juga kita memahaminya. Berarti kita kagak tahu. Kalau sopnya jauh, sulit juga. Dari mana kita tahu dia pingsan? Berarti kita kagak sholat dong dari tadi. Orang kita di baris 20, dari depan. Kan nggak mungkin juga. Tapi kalau intinya, nggak mungkin sebuah pertanyaan itu diangkat. Nggak mungkin. Tapi intinya, bila kita tahu maksudnya jauh tuh di baris ke-5, baris ke-6 nih. Contoh nih baris ada orang jatuh. Kan kita ada di 3, bisa tahu ngapa itu orang. Terobos saja, selamatkan dia. Kita bilang, bang tolongin ini, Nabi yang nyuruh. Ajarannya begini. Nanti orang bakal ngerti. Dan disitulah dakwah. Dan inilah pentingnya kita ngaji. Begitu. Pentingnya, agar supaya kita bisa paham. Di dalam aturan-aturan cara nolong-nolong orang. Jangan didiemin, jangan. Ya, biarin aja, jangan. Enggak apa-apa. Nanti enggak sholat Jumat kita, enggak apa-apa. Dosa enggak. Agama inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Segalanya ada skala prioritas. Itu begitu. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Oh ya, baik. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dulu terkait dengan sholat jamaah satu ruangan utama ya. Dia ruangan utama kita di atas, karena kita ada selasar ketika Jumatan ruang utama tengah ini udah penuh jamaah. Nah selasar ini misalkan ada bocah-bocah orang-orang balik nggak ada, itu gimana? Hukumnya itu ruang utama sholat itu kan harusnya penuh syaratnya kan. Terus yang kedua terkait misalkan saya jadi imam, terus baca tahiyatnya itu karena kita pakai mikrofon, maka kenceng masuk ke speaker sehingga mengganggu jamaah yang lain, atau mungkin makmum juga yang jadi makmum bacaan lain-lain itu kenceng mengganggu kita di sampingnya gitu. Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua ini pertanyaan yang tadi. Begitu sama aja, dia yang ditanyain posisinya lagi makmum bacanya kenceng di sampingnya. Ini yang ditanya posisinya lagi jadi imam bacanya kenceng juga. Sama kalau bila kenceng itu menjadi makruh adanya.
Memang menjadi terkendala begini. Orang nih nggak bisa memahami terkait dengan rukun fi'li, rukun qalbi, dan rukun qauli. Rukun sholat yang diucapin 5, takbiratul ihram, baca fatihah, baca at-tahiyatul, begitu, baca sholawat dan baca salam. Dibaca tuh bukan dikencengin, kedengaran oleh kuping sendiri, begitu. Kalau bacaan tuh, kecuali ada yang bab suruh jahar baru kedengaran kuping orang lain. Ini seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana ini bacaan ini, maka makruh kalau bacaannya intonasinya kenceng sampai kedengeran orang lain, padahal tempatnya sir, tempatnya pelan, itu makruh. Lalu bagaimana biar bocah masuk dalam hitungan yang tadi ditanya, bagaimana sob ini bocah masuk dalam hitungan sob. Jadi sehingga andai bocah semua nggak apa-apa, termasuk bocah baris di sob pertama boleh saja, bila mana yang dewasanya telat ke masjidnya. Bocah udah penuh, jangan didorong suruh ke belakang. Itu masalah yang dewasa, ngapa nggak dari awal? Udah diisi orang aja marah-marah, kan salah dia juga, begitu. Itu kayak begitu. Maka ini yang harus diketahui. Kalau bocah tuh sudah baris, biarkan itu hak dia. Jangan kita rombak. Tapi kalau belum sholat, masih penataan, bocah suruh di belakang. Kalau di penataan, begitu, di belakang, begitu, bocah. Maka bocah di mana aja bakal jadi masalah. Sampai dalam bernegara, kalau pimpinan tuh masih bocah, bermasalah. Jangan dicatat, direkam lagi. Tuh begitu, emang begitu. Maka maklumi aja kalau mau ngapa-ngapain nama juga bocah. Begitu. Wallahu a'lam. Udah ya? Iya baik. Kita baca Fatihah.